Di Uni Soviet, pasukan kavaleri pertama selalu dianggap sebagai salah satu simbol utama kemenangan Bolshevik dalam Perang Saudara Rusia. Kejayaan pasukan kavaleri pertama diabadikan dalam berbagai lagu, lukisan, dan bahkan film. Meskipun pada kenyataannya pasukan itu tak sehebat yang dipropagandakan Soviet, pasukan kavaleri pertama memang merupakan pasukan yang paling tangguh dalam Satuan Tentara Merah kala itu. Kaum Bolshevik terinspirasi membentuk pasukan kavaleri dari musuh bebuyutannya, Tentara Putih. Orang-orang Bolshevik kagum ketika Jenderal Kavaleri Tentara Putih Konstantin Mamontov melakukan serangan dengan gagah berani dan sangat efektif di garis belakang Bolshevik setelah menerobos posisi Tentara Merah di front selatan pada Agustus hingga September 1919. Pada November, pasukan kavaleri pertama Tentara Merah didirikan berdasarkan Korps Kavaleri Mamontov. Komandannya adalah Semyon Budyonny. Joseph Stalin merupakan salah satu kekuatan pendorong di balik pembentukan pasukan tersebut. Kala itu Stalin masih menjabat sebagai anggota Dewan Militer Revolusioner Front Selatan. Dia selalu menaruh rasa hormat kepada para tentara dan orang-orang yang bertugas di sana. Pasukan kavaleri pertama juga merupakan kumpulan orang-orang berbakat. Dari unit ini muncul setidaknya 7 marsekal dan sejumlah jenderal masa depan. Pada waktu yang berbeda, pasukan kavaleri pertama berjumlah sekitar 14.000 orang hingga 19.000. Menurut standar perang saudara, ini betul-betul angka yang mengesankan. Inti pasukan diisi oleh divisi kavaleri, tetapi dari waktu ke waktu pasukan ini diperkuat dengan unit-unit infanteri, kereta lapis baja, dan pesawat terbang. Kaum Bolshevik merasakan manfaat besar pasukan kavaleri pertama pada bulan November 1919. Saat itu Tentara Putih melakukan upaya terakhirnya untuk merebut kembali Moskow dan memenangkan Perang Saudara. Kavaleri Merah memainkan peran kunci dalam mengejar dan mengalahkan pasukan Jenderal Denikin yang mundur ke selatan. Yang menarik di antara mereka yang dikalahkan oleh pasukan kavaleri pertama adalah kavaleri Mamontov yang legendaris. Dengan serangan cepat, pasukan kavaleri pertama berhasil mengalahkan musuh, merebut kota satu persatu. Pada tanggal 7 Januari 1920, salah satu pusat utama gerakan putih di Rusia Selatan, Taganrog, direbut dan 3 hari kemudian Rostov-na-Donu berhasil diamankan. Namun di Rostov, kavaleri merah mengalami kekalahan yang cukup memalukan. Pemerintah Soviet tentu enggan menggembar-gemborkan kenyataan ini, bahkan hingga tahun-tahun berikutnya. Jakub Peters, seorang perwakilan CK dalam pasukan kavaleri pertama, melaporkan ke Moskow. Pasukan Budyonny kian hari kian terpecah. Ada laporan perampokan, prajurit mabuk, dan perempuan mencurigakan yang hadir di kantor pusat. Untuk memulihkan disiplin di divisi ke-6, unit-unit luar Tentara Merah harus dilibatkan. Alhasil, beberapa prajurit dieksekusi. Selama musim dingin yang tak kenal ampun pada Februari, kavaleri Budyonny menempuh jarak lebih dari 150 km di sepanjang padang rumput. Disinilah pertempuran kavaleri terbesar selama Perang Saudara terjadi, yang melibatkan hingga 25.000 orang pada masing-masing pihak. Di dekat kota Yegorlikskaya, tak jauh dari Rostov-na-Donu, kavaleri Soviet berhasil mengalahkan unit penyerang terpenting Tentara Putih, kavaleri Jenderal Alexander Pavlov. Pasukan kavaleri pertama juga ikut dalam pertempuran selama 2 bulan musim semi tahun 1920. Pasukan ini melakukan perjalanan dari Rusia Selatan ke Ukraina Tengah dan bertempur dengan Polandia. Pasukan kavaleri pertama sekali lagi menjadi penyelamat bagi pemerintah Soviet. Setelah merebut kota Zhytomyr dan Berdichev, kavaleri Budyonny muncul di belakang tentara ketiga Polandia, Jenderal Rich Smigli. Serangan tersebut memaksa musuh mundur dari Kiev yang direbut pada awal Juni. Namun, kejayaan pasukan kavaleri pertama setelah kampanye melawan Polandia justru memudar. Saat memberikan perlindungan bagi unit Tentara Merah yang mundur dari Warsawa pada Agustus 1920, pasukan kavaleri dikalahkan oleh kavaleri Polandia di dekat Zamość.
Setelah menderita kekalahan besar yang masih belum diumumkan, kavaleri Tentara Merah secara ajaib lolos dari pengepungan dan berhasil kabur ke timur. Peristiwa tersebut diikuti dengan pembantaian etnis Yahudi dan kekejaman terhadap penduduk setempat. Meskipun demikian, pasukan kavaleri pertama mengakhiri karir militernya dengan kesan positif. Kavaleri Budioni berperan aktif dalam mengalahkan pasukan Jenderal Wrangel yang tersisa di Crimea dan tentara pemberontak revolusi Nestor Makhno di Ukraina. Ketika perlawanan terhadap pemerintah Soviet di Rusia bagian Eropa berhasil ditekan, Kremlin memutuskan bahwa pasukan kavaleri pertama telah menyelesaikan tugasnya dan akhirnya dibubarkan pada bulan Mei 1921. Tentang ini, bagaimana menurut kalian, coy?